Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Oke, materi kali ini akan kakak bahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Ya, banyak yang bingung ya ini ya mengenai ini ya. Karena istilahnya banyak, ada KPK, ada FPB ya. Biasanya bingung saat mengerjakan soal. Ini pakai rumus KPK apa FPB gitu ya. Oke, ini kakak jelasin apa pengertian dasarnya dulu ya. Pengertian dasar istilah-istilah yang sering dipakai untuk soal ya. Istilah-istilah yang dipakai untuk soal karena kalau memahami istilah dasar itu sebenarnya misalkan rumusnya lupa itu masih bisa dicoret-coret, diingat-ingat dengan rumus pengertian dasar ya. Karena untuk KPK ini ada beberapa rumus, ada beberapa cara, sampai 3 cara. Tapi kali ini kakak jelasin dulu menggunakan rumus dasar ya, rumus dasar dan pengertian dasar ya. Harus tahu pengertiannya dulu ya, karena ini bisa dipakai sampai ke depan ya. Karena kalau hanya menghafalkan rumusnya lupa, satu rumus aja, misalkan satu angka atau satu yang rumusnya yang lupa satu aja, hasilnya pasti salah. Tapi kalau pengertiannya hafal, rumus dasarnya hafal, itu bisa mengerjakan soal dengan pemahaman yang adik mengerti. Oke ya, langsung aja ya. Oke, kelipatan persekutuan terkecil ya. Di dalam soal kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini sering ditanyakan berapa kelipatan. Nah, ada soal tentang kelipatan ini ya. Ada kelipatan persekutuan, ada kelipatan persekutuan terkecil, ada soal cerita ya. Soal cerita ini yang kadang membingungkan, padahal ini ada kuncinya, ada ciri-cirinya. Oh, ini soal pakai KPK, ini pakai FPB gitu ya. Oke, kita bahas tentang kelipatan dulu ya. Jadi ingat ya, ada kelipatan persekutuan, ada kelipatan persekutuan terkecil, ada soal cerita. Oke, pertama kelipatan dulu ya. Kelipatan dulu ya, adik-adik bisa membayangkan sebuah tongkat ya untuk mengukur ya. Ada 2 tongkat untuk mengukur ya. Itu panjangnya satunya 2 meter, satunya 3 meter ya. Kelipatan itu jadi bayangnya gini, ini tongkat ya. Oke, yang bawah kakak kasih warna merah. Oke, sekarang tongkat yang 2 meter ya. Ini 2 meter buat ngukur, satu ya, sekali ngukur ternyata belum sampai ke titiknya misalkan ya. Ini mau ngukur ini, terus dipakai lagi buat ngukur lagi 2 ya. Ini nyambung ya aslinya ya, cuma saya kasih jarak ya biar gampang ya. Terus 3 ya. Kalau ada 3 tongkat ini panjangnya masing-masing 2 meter ya. Ini 2, ini 2, ini 2 ya. Berarti dari sini, kalau misalkan ini 1, ini berapa kalau sini? Iya, 6 ya. Ditambah-tambahkan ya. Nih sama kayak gini nih ya. Ditambah ya. Nah, sekarang tongkat yang ketiga itu panjangnya 3 meter. Ya. Panjangnya 3 meter. Kakak pakai buat mengukur ya. Misalkan ke panjang ke-6. Panjang ke-6. 1, 2. Nah, ini panjang 1, ini panjang ke-6 ya. Nah, ternyata dengan
2 lipatan tongkat yang panjangnya 3 ini 3 meter ya. 3 meter, ini 3 meter, itu hanya 2 kali ya. Dia bisa menghitung. Bisa di titik 6 itu hanya melompat dia 2 kali. Terus tongkat yang pertama itu harus 3 kali ya. 3 kali ditongkatin, terus geser lagi baru bisa mencapai titik ke 6 ya. Baru bisa mencapai ke titik ke 6. Oke. Jadi ibaratkan seringnya soal-soalnya itu ditanyakan kalau tongkat yang 2 meter sama 3 meter sama-sama mengukurnya bareng-bareng dari titik 1 ke titik 2, kapan kira-kira dia akan bertemu bersama-sama di titik yang sama? Berarti jawabannya ini 6 ya. Karena dia lompat 1, lompat kedua, lompat ketiga titik 6. Nah, tongkat yang panjangnya 3 meter dia hanya melompat 2 kali. Lompat 1, lompat 2 udah ketemu. Nah, nanti di titik 6 dia ketemu bareng. Oke ya, ini namanya kelipatan ya. Paham ya? Jadi kelipatan itu ditambah-tambahkan. Misalkan ini kelipatan 2, berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 ketemunya 4 ya. 2 tambah 2 ketemunya 4 ya. Terus tambah 2 lagi ketemunya 6. Tambah 2 lagi ketemunya 8. Tuh kan? Ya. Ini kayak tadi nih, ketemunya 6 nih ya. Nih. Terus yang ini yang bawah 3 tambah 3 ketemunya nih 6, sama kan, ada kan, sama ini bawah. Oke, sama yang bawah ini ya, sama ya. Nah, ini bisa dihitung ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau soalnya biasanya disuruh tuliskan 3 kelipatan dari ini, berarti 3 aja. 1 berarti ini 2, 4, 6, 3 melipat ya, 3 melipat itu. Atau enggak, ini 3 kelipatan dari 3, berarti 3 kali melipat dia, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau tidak dituliskan ya ditulis kira-kira berapa, 5 atau berapa. Nggak usah banyak-banyak dulu ya, nggak usah banyak-banyak kalau nggak didefinisikan ya. Jadi biasanya ditulis berapa kali lipatan. Oke, sekarang pengertian berikutnya, kelipatan persekutuan. Oke, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan, ini kalau kelipatan biasanya dipakai untuk mencari satu bilangan aja. Misalkan kelipatan dari 2 adalah ini, suruh nyebutin misalkan kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8. Kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 gitu kan. Nah, sekarang ada kelipatan persekutuan ya. Ada tambahannya ini, ada tambahannya persekutuan ya. Kelipatan persekutuan ada tambahannya. Persekutuan tahu artinya, Dek? Ya, gampangannya ini tentara sekutu, tahu ya, itu tentara gabungan. Nah, berarti kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan gabungan. Nah, di soal biasanya disebutkan dari angka berapa dan angka berapa dan angka berapa ya. Kelipatan persekutuan dari angka biasanya 2 angka atau 3 angka ya. Kelipatan persekutuan dari 2, 3 atau angka berapa ya. Untuk kelas dasar, kelas 3 atau 4 itu biasanya 2 bilangan ya. Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan biasanya itu. Ini contohnya, ini misalkan ini kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kalau pertanyaan kelipatan aja tadi ya, di sebelumnya kelipatan aja biasanya untuk satu angka aja. Ini kelipatan 2, ini kelipatan dari 2, berarti ini kelipatannya 2 aja, kelipatan dari 2 aja, kelipatan dari 3 aja. Nah, kalau kelipatan persekutuan itu pasti 2 bilangan atau lebih ya. Kelipatan persekutuan 2 dan 3 ini contohnya ya. 2 dan 3. Nah, persekutuan itu apa? Kelipatan yang sama ya, yang gabungan, yang ada di angka 2 dan juga ada di angka 3 ya. Kelipatan yang ada di angka 2 dan di angka 3, atau bahasanya kelipatan dari 2 bilangan yang bernilai sama. Dilihat kelipatan yang angkanya sama, udah gitu aja ngapalinnya ya. Kelipatan yang angkanya sama.
Oke, sekarang contoh soalnya kelipatan 2 dan 3. Ya, kembali ke belakang. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sini ada 18 ya. Sini 18. 18. Jelek tulisannya ya. Aduh, susah nih nulisnya. Ya, gini aja wes ya. Oke. Kelipatan dari 18. Kelipatan dari 2 sampai 18. Sekarang kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Nah, yang sama mana aja nih antara kelipatan 2 dan kelipatan 3? Oke, sekarang kita cek. 2 ada enggak? Enggak ada. 4 ada enggak? Enggak ada. 6 ada enggak? Oh, ada nih. 1, 2 ya. Terus mana lagi yang sama? 8 enggak ada. 10 enggak ada. 12 oh ada nih 12 tuh ya. Terus 14 ada enggak? Enggak ada. 16 enggak ada. 18 oh ada 18. Nah, kelipatan persekutuannya berarti yang ada di angka 2 sama 3 itu angka 6, 12, 8 ya. Ini 6, 12, 18. 6, 12, 18. Yang sama ya, yang sama di duanya. Lihat jawabannya. Oh iya benar. 6, 12, 18. Tuh ya. Jadi kalau pertanyaan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu jawabannya 6, 12, 18. Kalau kelipatan 2 itu jawabannya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya ya. Dibaca soalnya ya. Oke. Sekarang istilah yang ketiga, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau tadi ada kelipatan persekutuan ya, sampai tadi kan ada kelipatan sendiri ada ya. Terus tambah lagi kelipatan persekutuan. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini sering digunakan kalau untuk kelas 6 nanti langsung soalnya KPK, sebutin KPK gitu. Tapi kalau kelas 3, kelas 4 itu soalnya biasanya kelipatan sendiri suruh ngitung, kelipatan persekutuan suruh ngitung, kelipatan persekutuan terkecil suruh ngitung ya, suruh ngitung ya. Nah, harus jeli ya, harus dipahami soalnya. Kelipatan persekutuan terkecil apa kelipatan persekutuan aja atau kelipatan aja. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil itu sama dengan tadi kelipatan persekutuan, tapi yang angkanya paling di awal, paling kecil. Ya. Ini ya. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut yang nilainya paling kecil, yaitu yang di awal sendiri. Ini misalkan ini tadi. Nih, kalau kelipatan persekutuannya kan 6, 12, 18 ya. 6, 12, 18. Nah, yang terkecil yang mana? Yang terkecil yang 6. Iya, yang terkecil 6 ya. Ini 6. Ini 6. Oke, makanya ini disebut kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau soalnya KPK, tentang KPK, ngelipetnya jangan banyak-banyak ya. 3 dulu, baru bawahnya 3. Ada yang sama ndak? Kalau nggak ada tambahin lagi gitu ya. Tapi kalau soalnya kelipatan dari 2 tulis ya 5. Kalau nggak disebutin berapa kelipatannya, tulis 5 aja ya. Biasanya ditulis 3 kelipatan dari 2, berarti ngelipatnya 3 aja ya. Tapi kalau soalnya KPK, maka ngelipatnya jangan banyak-banyak, 3 dulu, nanti yang bilangan satunya dilipat juga ya, dicari kelipatannya. Kalau udah ketemu ya udah berhenti, nggak usah sampai ke sini ya. Kalau ngerjain KPK itu sampai sini aja, sampai 6 aja. 12 bukan KPK, karena kan KPK pengertiannya kelipatan persekutuan terkecil ya. Terkecil ini, ingat, terkecil. Nah, tuh. Terus oke ya, paham ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini kayak tadi rangkumannya nih, KPK dari nih, kalau
pertanyaan kelipatan maka jawabnya kayak gini. Nah, ini kayak gini, ya. Tapi kalau kelipatan persekutuan itu berarti 6, 12, 18. Nih cari yang sama ya. 6, 12, 18. 6, 12, 18. Ya, ini kalau kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan terkecil berarti yang paling depan sini ini 6. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang soal cerita. Nah, soal cerita KPK itu biasanya berhubungan dengan waktu terjadinya kejadian secara bersamaan. Ya, diingat-ingat. Misalkan nih, biasanya soalnya ya, kereta satu berangkat setiap jam 12. Ya, atau enggak bis 1 berangkat setiap 12 menit, ya. Bis 1 berangkat setiap 12. Atau enggak sama kayak tadi ya. Bis 1 berangkat setiap 2 menit. Bis satunya berangkat tiap 2 menit. Atau enggak bis 1 berangkat tiap 2 jam, bis yang satunya lagi berangkat tiap 2 jam. Ya. Pertanyaan biasanya ya, pada jam berapa mereka akan bertemu bareng-bareng di satu titik gitu ya. Jadi ada pertanyaan bertemu bareng-bareng, bertemu bersama-sama ya. Bertemu bersama-sama itu, atau berangkat lagi bersama-sama. Ada kalimatnya bersama-sama. Nah, ada kalimat bersama-sama. Jadi berangkatnya beda jam ya. Misalkan ini berangkat dulu ya. Ini nanti berangkat nyusul ya. Atau enggak ini tongkat satu ngelipetnya 3 nanti ketemunya lagi di berapa lipatan. Atau enggak bisnya berangkat tiap 3 jam, yang ini satunya tiap 2 jam, nanti ketemunya pada jam berapa tuh ya. Jadi ada waktu bersama. Oke ya, nanti lebih mudahnya dipahami di contoh ya. Di contoh nanti kakak kasih contoh soalnya ya. Oke, ini pembahasan mengenai pengertian dulu ya. Nanti untuk contoh soalnya nanti di sesi berikutnya. Oke, terima kasih ya. Bisa dimahami ya. Oke, terima kasih udah join di tutorial kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih, semangat belajar, sukses untuk adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.